saya ke Umi Neni nih. Umi Neni awal mual asalnya itu membangun usaha UMKM ini tahun berapa sih? Sebetulnya berawal dari hobi ya. Hobi, oke. Hobi makan. Sama dong. Jadi kita tuh sekeluarga seneng makan, seneng ngemil, khususnya makanan yang lagi hits, yang lagi kekinian gitu. Tapi kan kalau diukur-ukur secara rupiah kan mahal juga gitu. Akhirnya Umi membuat sendiri gitu makanan untuk cemilan keluarga gitu. Nah lama-lama mulai berpikir kenapa nggak dijadikan usaha gitu, karena ternyata pada saat ngumpul bareng teman-teman Umi bawa cemilan itu ternyata mereka suka gitu. Nah akhirnya pas Umi resign tahun 2012 ya, jadi Umi mulailah usaha awalnya itu bikin ini risol. Jadi risol aneka rasa, ada 7 macam rasa. Itu frozen food juga. Jadi Umi bikin by order gitu. Nah dari situ mulai banyak yang ketagihan, tapi ya Umi belum fokus juga gitu karena barengan dengan bisnis yang lain gitu ya. Kayak gitu. Nah Umi memposisikan diri sebagai UMKM ini 2 tahun yang lalu. Jadi sejak tahun 2018 baru mulai fokus membuat aneka macam frozen olahan ayam gitu. Terus berkembang sampai sekarang ada cuanki dan sebagainya. Alhamdulillah kita terus berkembang, konsumen juga udah banyak, jadi sampai ke seluruh Pulau Jawa lah kita udah pernah mengirimkan gitu ya. Ke Lampung pun pernah sekali gitu. Tapi khusus kita sekarang fokusnya di Pulau Jawa, lebih aman kalau untuk frozen food kayak gitu. Dan untuk produknya pun sekarang jadi beraneka macam gitu. Jadi kalau dulu hanya cuanki jadul, kalau sekarang diinovasi jadi cuanki suki. Terus ada juga batagor ayam gitu yang memang umumnya orang tuh batagornya ikan, tapi Umi pakai dari ayam gitu. Biar dari mulai anak, jadi target pasarnya pun dari mulai anak sampai orang dewasa kan bisa konsumsi olahan ayam. Frozen foodnya nih, ada beberapa nih produknya. Tersedia, siap. Modal kesulitan nggak di awal itu, Mi? Karena awalnya Umi seorang karyawan, punya dana pensiun gitu ya. Jadi modalnya modal dari dana pensiun gitu. Umi kembangkan di produk frozen food ini gitu. Jadi ya tujuannya selain yang tadi hobi makan itu, ya sekarang jadi membantu perekonomian keluarga gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, jadi ngebantu suami juga dapat penghasilan tambahan. Iya. Oh, jangan-jangan penghasilannya Umi lebih gede dari suaminya. Kadang-kadang kalau lagi laris bisa lipat. Mantap. Iya. Nah, ada ketakutan nggak Mi di awal itu memulai usaha itu? Aduh takut nggak laku, aduh nanti gimana, aduh ini. Kebanyakan kan seperti itu. Iya, kalau yang belum punya pengalamannya. Kalau Umi kebetulan hobi Umi itu dagang. Jadi dari kelas 3 SD itu udah seneng jual stiker, nggak malu gitu, pede aja gitu. Jadi walaupun dulu karyawan punya penghasilan tetap, tapi Umi juga punya sambilan usaha. Kalau dulu mainannya bukan di kuliner ya. Jadi Umi punya toko juga di Shopee, toko ini pakaian fashion, lebih ke fashion gitu. Nah kalau sekarang fokus di kuliner, nah itu ya makin pede aja gitu. Jadi nggak ada lagi rasa takut gimana kalau barang nggak laku, enggak lah. Ada Allah ya. Kita aja mau Allah lancarin, alhamdulillah. Itu kata kunci yang kedua. Iya. Coach, kalau dilihat tadi ini mungkin semoga bisa menjadi benchmarking ya untuk kawan katalis yang menonton atau melihat tayangan ini ya. Seperti apa Coach yang tadi disampaikan oleh Umi ini Coach? Memang kalau yang tadi dikatakan oleh Umi Neni itu memang sebenarnya sebuah strategi ya. Kalau mungkin nggak akan yang pernah menyangka nih pada saat Maret ke depan, waktu bulan lalu itu tidak akan ada yang pernah menyangka. Bahkan saya sendiri pun waktu terjadi di Cina untuk yang masalah pandemi ini, saya sudah seperti mendapat gambaran ini kalau terjadi di Indonesia, wah gitu. Kenapa wah? Karena ya kerumunan pasti akan kita lihat banget ya di televisi nasional itu bagaimana kerumunan itu langsung di avoid, dihilangkan, nggak boleh kan. Sementara bagi orang yang seperti saya berbasis dari marketing atau sales itu nggak bisa.
karena jualan itu memang harus bertemu. Tapi kan ketika memang pada saat itu pemerintah juga sudah menggaungkan dengan 4.0, sebetulnya juga memang ada korelasi nih Kang Jul. Saya sih berpikiran apakah ini sebuah jalan, apakah ini sebuah momentum, bagaimana yang harusnya 4.0. Karena kan kalau dulu 4.0 mungkin enggak. Saya lihat sebagian orang aja yang masuk menyadari betul. Bahkan kalau sekarang luar biasa ya Kang Jul, kita mau searching di Google itu akan banyak para webinar yang memberikan paparan tentang keilmuan ini juga banyak banget. Hanya kan kali lagi nih kalau tadi ngobrol sama Umi Neni kan, karena memang basicnya juga ada ibu rumah tangga, produsen mereka juga. Kalau saya lihat kayak misalnya di PBA nih, Perkumpulan Bumi Alumni, itu kalau saya range rata-rata riset kita itu di usia 40-50 tuh. Jadi kalau mungkin kalau dari situ sendiri terlihat bahwa mereka sendiri bukan menjadi seorang generasi milenial, bukan. Mereka bahkan kalau selorohnya mungkin kolonial gitu. Karena kelamaan kan. Karena tapi bukan baby boomer juga, bukan kan. Nah, dari situ sebenarnya terlihat bahwa penguasaan teknologi sangat sedikit. Maka seperti saya katakan juga kan dalam beberapa kali webinar, WA bisnis itu baru 5 juta Kang Mijun dari 147 juta WhatsApp yang dipakai di Indonesia. Nah, kalau mungkin orang mengenal Facebook ya sampai 150 jutaan lah boleh ya, dengan 255 atau sampai 260 juta penduduk Indonesia. Itu sudah sekitar 3/4-nya lah atau setengah lebih lah ya untuk memakai online. Tapi di situ sebenarnya ada hijab atau ada kendala untuk penguasaan online secara keseluruhan. Makanya penguasaan WhatsApp pun sendiri ya kalau dibilang mama paham chatting, order, COD apa pakai WA. Tapi untuk beberapa spek seperti Telegram mereka masih sekarang aja mulai nih digirohkan atau mulai diarahkan ke arah sana Kang Jul. Karena ternyata di Telegram sendiri kan sebenarnya muncul tuh pendataan sama dengan HP-nya lebih kelihatan banget. Dan range-nya tidak bisa seperti WhatsApp yang terbatas 250-an. Kalau Telegram bisa 10.000 kan. Nah, jadi kalau dilihat tadi kalau memang ini sebenarnya momentum untuk masuk ke wilayah online atau tanpa bertemu muka gitu. Cuman kadang memang yang tadi kata Umi katakan, kalau memang misalnya sudah di rumah tangga nggak punya kesempatan untuk misalnya memasarkan. Kalau produknya juara, kenapa nggak join sama Umi Neni? Itu sebagai reseller. Betul. Karena mungkin Umi Neni bisa jadi ada permintaan yang masuk ke WA-nya. Ada nggak saya minta dimsumnya? Ada nggak saya minta semacam ayam pedasnya ya? Atau mungkin yang lebih antik, ada nggak yang minta jengkol? Ada jengkol kan ya? Jengkol frozen tuh ada sebenarnya kan? Ada. Ternyata jengkol di frozen juga ya. Karena memang polanya ketika memang gini Kang, saya mau jengkol ya, karena kalau masak sendiri juga ini itu kan tinggal sudah di balado ya Mi ya. Jengkolnya sudah di balado dan insya Allah yakin jago-jago nih kalau buatnya. Mereka kan tinggal keluarkan unfrozen kemudian goreng atau ini praktis ya. Nah gitu. Dan itu sebenarnya itu menjadi sebuah menjadi sebuah peluang sebetulnya. Yuk ada seperti ini, kenapa kawan katalis juga bisa jadi sebuah pengharapan ketika nanti mungkin kita akan keluarkan lagi nih tema yang lain. Ini sekarang baru reseller aja nih, salah satu aspek daripada distribusi yang dilakukan melalui online oleh Umi Neni. Beliau kan juga sama punya resellernya kan. Nah ini kenapa nggak kontaknya di mana nih? Kontak WA-nya di mana nih? Nanti itu terakhir kita akan bahas kontaknya. Kan? Di hold dulu biar penasaran. Karena nanti udah dapat kontaknya udah selesai. Nanti ini Umi nggak bisa ini.